datang kembali ke hadiratnya itu satu berkat yang di luar akal batas manusia. Ya, kita percaya bahwa kita umat pilihannya, kita percaya bahwa kita adalah umat yang diurapi. Amin saudara. Mari kita declare sama-sama. Let us declare together. We are highly favored. We are anointed person. We are full of God's power. Kita diurapi, kita dipenuhi kuasa, kita sehat, kita diberkati melimpah, dan kita umat pilihan Tuhan. Amin saudara. Beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Haleluya. Sekalipun begitu saudara, kita umat-umat pilihan Tuhan, tetap kita harus berdoa buat daerah di mana kita ditempatkan. Seperti Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, saya akan bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, kalau bukan suatu kebetulan kalau Tuhan tempatkan saudara dan saya ada di Amerika, saya percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Yaitu apa? Untuk mendoakan negeri ini saudara. Supaya negeri ini berbalik kepada Tuhan, berbalik daripada yang jahat. Kita sudah mendengar berita bahwa di Amerika sudah semakin meningkat orang yang terjangkit COVID, saudara, terutama saudara-saudara kita yang ada di New York dan juga di sekitar New Jersey, Philadelphia dan sekitar timur, saudara, yang terbanyak. Saudara, banyak saudara-saudara kita yang seiman, anak-anak Tuhan, orang-orang Indonesia di bagian timur. Kita mau berdoa buat dia. Kita mau memanjatkan kepada Tuhan, minta ampun buat segala dosa dan kesalahan bangsa ini. Biar kita membawanya di bawah Tuhan, supaya Tuhan memulihkan negeri ini. Amin. Kita naikkan pujian. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Minta Tuhan, katakan Bapa, pulihkan. Kembalikan Amerika kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa ini, dan pulihkan kembali negeri ini. Kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa buat negeri Amerika ini di mana kita tinggal. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Ini yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Yes Jesus. Oleh anugerah-Mu, katakan pulihkanlah, pulih
saudara katakan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan Amerika kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa ini, amin. Dan pulihkan kembali Amerika, Amerika. Sekali lagi naikkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Katakan Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, ampunilah, kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa Amerika ini Tuhan. Oh haleluya, dan pulihkan kembali Amerika. Sekali lagi, Tuhan pulihkan bangsa ini Tuhan. Bapa pulihkan, haleluya. Kembalikan bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini berpaling kepadamu Yesus, supaya negeri ini berpaling kepadamu Yesus. America turn to you Lord God. They will turn to you Lord and look up on you Lord Jesus. Ampunilah bangsa ini, haleluya. Dan pulihkan kembali negeri ini, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, yes Jesus. Kembalikan Amerika, Amerika kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa ini, yes Jesus Lord. Dan pulihkan kembali negeri ini. Terus naikkan pujian ini, saudara. Kita katakan bangsa Indonesia juga dipulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, yes Lord. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah Indonesia. Dan pulihkan kembali, katakan Indonesia, Indonesia. Naikkan sekali lagi, katakan Tuhan, haleluya. Tuhan pulihkan, oh yes Lord,
Indonesia. Kembalikan Indonesia kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah Indonesia, oh Lord Jesus. Dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali, haleluya, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali Amerika, yes Jesus, dan pulihkan kembali Amerika. Biar api kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Biar api kemuliaan-Mu memenuhi negeri ini ya Yesus. Biar api kemuliaan-Mu, api pertobatan Tuhan terjadi di negeri ini Tuhan. Oh, Kau kusembah Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah. I exalt you Jesus. Oh, biar api-Mu Tuhan memulihkan negeri kami Indonesia. Biar api-Mu Tuhan memulihkan bangsa Amerika ini Tuhan. Supaya terjadi pertobatan besar-besaran di negeri ini Tuhan. Baik di Amerika maupun di negeri Indonesia. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia saudara. Oh rabarabashe. Kau kusembah, katakan haleluya. Kau kusembah, yes Lord Jesus. Kau kusembah, katakan kau kusembah. Kau kusembah, oh, oh Tuhan, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee. I exalt Thee, oh, oh God, I exalt Thee, 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 Jesus. I exalt Thee, oh, oh Lord, I exalt Thee. Kau kusembah Tuhan, angkat suaramu. Kau kusembah, angkat hatimu menghadap Dia, sembah Dia. Oh, kusembah, kau kusembah. Haleluya Jesus. Oh lararase. Oh Tuhan, Engkau kusembah. Haleluya. Kau kusembah. Yes Jesus, we worship you Lord. Kau kusembah. Engkau kusembah. Kau kusembah. Don't stop music. Oh Tuhan, say it together. Kau kusembah Yesusku. Oh, kau kusembah, kau kusembah, kau kusembah, kau kusembah Yesus. Kau kusembah.
Somebody, oh, haleluya, haleluya, Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia, kami sembah, kami agungkan. Let's go sing it. Tell anything about your God. Say something about your God. Blessing Rolly, Beta, sembah, worship Him, worship Him. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. We worship you, God. Jesus, God Almighty. Hanya Engkau yang kami sembah. Oh, rahene boru base kiri bara masih. Dera bara kiri bara mas. Kira bara kiri bara. Kami merasakan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Seberapapun kami yang hadir di tempat ini, kami percaya kalau kami dengan kesungguhan hati kami. Seberapapun pemirsa yang menonton, kalau kami dengan kesungguhan hati kami bersatu hati meminta kepada Tuhan untuk pemulihan bagi negeri kami, untuk pemulihan bagi bangsa kami, untuk kesembuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dari surga dan Engkau akan menjawab Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami terlalu amat percaya Yesus, bahwa Engkau Allah yang kuasa, bahwa Engkau yang punya langit dan bumi, bahwa Engkau yang berkuasa atas surga dan dunia. Kami hanya meminta kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah Tuhan yang layak disembah, dipuji, dimuliakan bagi semua orang. Engkau telah mati di atas kayu salib Tuhan untuk menebus kami. Bukan menebus hanya orang Kristen, tapi menebus semua bangsa. Menebus semua orang Tuhan. Yang tidak mengenal Engkau juga Engkau tebus dengan darah-Mu. Engkau rela mati untuk dosa-dosa mereka Tuhan. Berbelas kasihanlah ya Bapa untuk bangsa kami. Berbelas kasihanlah Tuhan untuk bangsa ini, bangsa Amerika. Tuhan pulihkan Tuhan. Supaya penyakit itu tidak lagi menjalar. Dia akan stop sampai di sini. Dia stop sampai di sini. Akan terjadi pemulihan besar-besaran. Akan terjadi penuaian besar-besaran. Kami percaya Tuhan. Engkau bekerja tanpa kami lihat. Engkau bekerja tanpa kami rasakan. Kami percaya Engkau pembuka jalan. Engkau yang membuat miracle itu Tuhan. Engkau yang membuat mujizat itu. Dan Engkau terus berpegang pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami Tuhan. Kami usir segala kuasa roh jahat, kuasa kegelapan yang mencoba hati pikiran kami. Yang mencoba mencuri kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami usir kau keluar dari tempat ini. Dari keluarga kami, dari hati kami, dari seluruh isi rumah kami. Kami hanya undang Roh Kudus, Roh Allah. Hadir di rumah kami masing-masing. Hadir di sini Tuhan. Saat kami menyembah memuji-Mu. Biar roh kami dipuaskan. Roh kami lepas untuk memuji Engkau. Roh kami merdeka untuk memuji Engkau Tuhan. Karena kami umat pemenang. Lebih daripada pemenang. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. You are the way maker. You are the promise maker. Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. You are the light in the darkness. That's you Jesus. Yes, that's you. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Beri sorak-sorak yang meriah untuk Allah kita. Wah, rabarabashe. Oh haleluya. Kita percaya Dia adalah pembuat jalan. Dia pembuka jalan. Dia membuat miracle, mujizat-mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. You are here, say it together. Moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Say it together, I worship you. Yes, I worship you. I worship you. You are here. Moving in our midst. I worship you.
worship you. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say it together, you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say it together, waymaker. Mari saudara yang di rumah katakan, oh haleluya, kita percaya janjinya saudara. Say it together, oh my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing everyone. Oh, healing from the COVID-19, healing from the coronavirus in the name of Jesus, healing from every disease in the name of Jesus. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you, I worship you. Say it together, waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Even when I don't see it, you're working. Even when I'm light in the darkness, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Say, even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel like you're working, even when I can feel that you're working, You never stop, you never stop working. You are you never stop working. waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing together, yes, waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker,
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Jesus, that is who you are. Who you are. Yes, say it. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus, that is you who you are. That is who you are. Say, that is who you are. That is who you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Haleluya, beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Haleluya. He is the way maker. He is the miracle worker. He is the promise keeper. He is the light in the darkness. Yeah, that's the only one. He is Jesus. His name is Jesus, our God, the mighty God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the joy. Thank you for the victory, Lord, that you give us. Thank you for the blessing. Thank you for everything, Lord. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini menjadi malam pertobatan buat kami. Menjadi malam turning point buat kami semua. Untuk kembali kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Untuk tidak main-main lagi dengan dunia ini. Karena waktunya akan tiba. Engkau menjemput kami umat pilihan-Mu. Di atas awan-awan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Taburlah, maka engkau akan menuai. Satu takaran yang baik. Satu takaran yang baik yang akan kau terima. Saudara, kalau saudara masih kesulitan untuk membuat offering di text message, saudara bisa kirim ke alamat 12120 6th Street, Rancho Cucamonga, California 91730 yang ada di layar. Dan jangan lupa untuk menulis cek saudara atas nama JKI Hosana. Jangan lupa, saudara jangan dikosongin tulisan itu ceknya. Jangan juga tulis Miracle Center, tetapi tulis yayasan kami yaitu JKI Hosana. Ya saudara, tulis dalam cek saudara JKI Hosana. Saudara juga bisa di teks di 45777 dan tulis di situ JKI MC. Haleluya. Terima kasih. Mari kita akan berdoa buat pembawaan firman. Dan
dan juga persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh memberi. Biar pemberian kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Suci kuduskan Tuhan, biar hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak dalam setiap hidup kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami boleh diubahkan kembali Tuhan. Diingatkan kembali Tuhan melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Biar setiap kata kalimat yang keluar dari Pastor Rudy akan memberkati, memerdekakan, bahkan menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, Kau taruh perkataan-Mu dalam mulut lidah bibirnya, supaya kebenaran demi kebenaran yang ada. Dan kebenaran demi kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Biar mereka juga merasakan kuasa kelepasan yang daripada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, satu hal saya diingatkan, kita buka di Matius 24. Ayat ke-22 mengatakan, ayat ke-22 mengatakan, ini tentang khotbah Yesus di akhir zaman. Tuhan katakan apa? Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, kita tidak boleh main-main lagi, ini kita adalah generasi terakhir saudara. Kita laskar Allah yang terakhir. Nabi Abraham, Nabi Yohanes, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Yusuf. Mereka sedang menunggu di garis finish. Kita pelari estafet yang terakhir saudara. Mereka sedang menunggu kita untuk berlari sampai di akhir garis finish. Jangan sia-siakan hidup kita saudara. Biar kita boleh menyelesaikan pertandingan dengan baik. Oleh karena itu, nikmati hadirat Tuhan. Dan senantiasa tenggelamkan dirimu dalam hadiratnya. Haleluya. Kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Sinar kemuliaan Bapa memenuhi. Sinar, katakan sinar kemuliaan. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Katakan, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan, sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Haleluya. Rasakan
hadiratmu. Kau tenggelamkan. Tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap. Ingin tetap tinggal bersamamu. Katakan bersama, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati baikku. Ku ingin tetap di sini. Menatap indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini. Menikmati. Menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang Tetap indah di sini, ku tetap indah di sini, menikmati wajahmu, menikmati baitmu. Ku tetap indah di sini, ku ingin tetap di sini, memandang indah wajahmu dan memandang indah wajahmu dan memandang indah wajahmu dan memandang indah wajahmu. And sing my soul, my Savior God, to thee how great thou art, how great thou art. Oh, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, hallelujah. Then my soul, my Savior, My Savior. biar God to thee. Kami sembah, kami agungkan Engkau. How great thou art, 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 how great thou art. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. How great thou art. Sheki arata shanta kuna makuata sina makaruna marata sia. Hite kiata sunu kurutu ngarua pakarua. Percayalah kepada Tuhan. Percayakan akan perkataan firman Tuhan. Percaya akan semua apa yang pernah kau dengar kebenaran firman Tuhan. Jangan kau tinggalkan firman Tuhan. Jangan kau abaikan firman Tuhan. Jangan kau ignore firman Tuhan. Tetapi lakukanlah dengan setia dan percayalah apa yang kau imani, apa yang kau kerjakan. Jika itu sesuai dengan firman Tuhan, maka akan membuahkan hasil dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, tetapi Tuhan akan menyertaimu. Bersabda, berbicara, berkata-kata buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan, amin. Haleluya, haleluya. God is a good, God is wonderful, God is a miracle. Nah saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara mengerti beberapa hal. Dan boleh saya katakan malam hari ini agak sedikit berat. Boleh saya katakan agak sedikit berat karena saya harus berbicara sesuatu. Kalau selama ini saya memberikan kekuatan buat saudara terus menerus. Dan tapi malam hari ini saya ingin mengajak saudara mengerti tentang keadaan zaman ini, ya. Dan saya bersyukur kalau saya terus dikasih tahu sama Roh Kudus untuk apa yang harus saya buat, apa yang harus saya lakukan. Nah, saudara, sebelum saya berbicara, saya akan mengajak saudara buka di dalam 2 Timotius 3. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3. Di dalam 2 Timotius 3, ayat yang pertama, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa apa? Sukar. Saya ulang. 2
2 Timotius 3 ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan yang kedua, manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang, menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara ngerti ini loh keadaannya kita zaman sekarang ini. Saya ingin mengatakan buat saudara bagaimana caranya kita tetap keep our faith. Itu yang poin. Kita seringkali goyah kalau menghadapi hal-hal yang sukar. Mungkin saat ini ada yang goyah. Mungkin saat ini ada yang bimbang. Mungkin saat ini ada yang tidak mau percaya lagi. Mungkin saat ini bingung apa yang harus dilakukan. Cuma saya mau beritahu buat saudara pada malam hari ini. Pertahankan imanmu. Kenapa? Banyak yang mujizat terjadi di live streaming saudara. Ya, yang pertama. Kami lagi berdoa untuk orang yang koma 6 hari. Udah kritis. Mungkin dokter sudah berkata agak berat atau mungkin nggak ada harapan, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas sudah kritis selama 6 hari, koma. Tidak sadar. Tapi lewat streaming ini, mereka ikut mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama dan ikut tubuh darah Yesus. Hari ini orang itu hidup kembali, membuka matanya dan sehat. Kenapa? Nama Yesus. Nama yang luar biasa. Jangan cepat kamu bimbang, jangan cepat kamu ragu, jangan cepat kamu meninggalkan kebenaran firman. He is alive. Tuhan itu hidup. Makanya saya mengatakan buat saudara ini di akhir zaman. Supaya kita mengerti dan kita tahu apa yang harus kita buat dan kita lakukan. Tetap keep your faith. Jangan tinggalkan imanmu, jangan buang imanmu. Tetapi pertahankan imanmu semaksimal mungkin. Sampai akhir garis finish. Kenapa saudara? Karena itu yang betul-betul membawa kita akan melihat mujizat Tuhan demi mujizat Tuhan. Kenapa? Lawan kita ini adalah manusia sudah saudara. Ini saya agak berat nih saudara. Kenapa? Yang seperti yang saya katakan bahwa ada satu orang di interview dan dia berkatakan dia akan pangkas tahun 2030. Manusianya akan dipangkas sudah. 2030 bayangin. Dan dia sekarang lagi propagandakan yang namanya vaksin untuk virus ini. Tetapi di dalam vaksin itu rupanya saudara ada yang namanya tantum. Tantum itu adalah microchip tetapi lebih kecil dari microchip. Tantum itu lebih kecil lagi dan bisa masuk dengan vaksin langsung. Bapak yakin sekali, berani sekali. Saya punya fact-nya saudara, interviewnya. Dan itu lagi dipropagandakan supaya banyak orang mau saudara. Kenapa? Saudara, harinya sudah sangat dekat. Lawan dengan your faith sekarang. Lawan dengan hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Bayangin ngeri sekali saudara dan dia mengajak beberapa orang yang hebat-hebat untuk join bersama dengan dia. Begitu orangnya baik, dia kasih sponsor negara, dia lunasin utang sebuah negara. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan manusia adalah pembohong. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Saya mengatakan buat saudara hari ini, bersiap-siaplah dirimu. Saudara saya yakin dan percaya saudara kuat hari ini. Nah saya kasih makanan sedikit berat. Sekarang saudara mempersiapkan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Saudara tingkatkan hubungan pribadimu lebih kuat lagi. Saya tadi mengatakan ya saudara, di 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan sukar. Apa yang dimaksud sukar? Ini yang terjadi pada anak-anak Tuhan. Dia berbicara kepada orang Kristen. Orang yang percaya akan Yesus. Apa yang terjadi? Di dalam keadaan sukar banyak anak-anak Tuhan apa? Mengeluh. Putus asa, tidak percaya lagi apa yang dia imani. Wow, ngeri sekali saudara. Kenapa? Banyak orang yang ngomel, banyak orang yang ketakutan, banyak orang worry. Saya mengatakan buat saudara, keep your faith. Kenapa kita takut, kenapa kita mengeluh, kenapa kita putus asa, kita ngomel, kenapa ini dan itu. Jangan banyak alasan. Tuhanmu hidup, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, dialah kekuatan kita semua. Makanya saya mengatakan buat saudara pada malam hari ini,
Mari saudara, bangkitkan imanmu, bangkitkan hubunganmu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara tidak cepat putus asa, saudara tidak cepat mengeluh, saudara tidak cepat mengomel, saudara jangan sampai buang iman kepercayaanmu. Sayangi saudara. Bahkan dia sekarang keliling dunia untuk apa? Mempropagandakan itu. Bapak yakin ada linknya? Saya punya linknya. Saudara mau saudara telepon saya tidak akan ngomong di tempat ini, saudara. Tapi saya memberitahu itu yang terjadi saat-saat ini. Sangat mengerikan sekali. Makanya saya mengatakan buat saudara, harinya sudah sangat dekat. Saya bersyukur dengan jurus ada corona ini saudara. Saya mengajak saudara semakin hari lekat hubungannya dengan Tuhan. Lekat dengan suami istri. Suami-suami membawa istri dan anak-anakmu masuk dalam kerajaan surga. Mengadakan ibadah di rumahmu. Bergandengan tangan berdoa syafaat. Setiap malam kau tumpangin anakmu satu demi satu. Sungguh luar biasa. Pemulihan terjadi, lawatan terjadi. Dan Tuhan akan diam dalam hidupmu. Tuhan akan menjaga rumahmu. Dan Tuhan akan memberkati sana familu. Dan janganlah engkau takut. Di masa-masa yang sukar ini, tetaplah percaya akan Tuhan, sebab Dia juru selamat kita. Amin, saudara. Yang kedua, tadi dikatakan di ayat yang kedua, dari 2 Timotius 3 ayat kedua dikatakan, tidak memperdulikan agama. Banyak sekarang anak-anak Tuhan mempermainkan apa? Gereja keluar masuk sesukanya, tidak suka, tidak senang hati, keluar, saudara. Seenaknya, tanpa memberitahu, apapun buang seenaknya. Saya mengatakan buat saudara, berhati-hatilah tentang hal ini, saudara. Dan yang kedua, banyak menghakimi sekarang anak-anak Tuhan juga menghakimi hamba-hamba Tuhan. Menganggap remeh Tuhan, buat mainan itu gereja, keluar masa sesukanya. Dan anak-anak muda mulai skeptik dengan apa yang membicarakan akhir zaman tentang microchip. Dulu saya khotbah tentang microchip pun juga disangka. Tapi sekarang sudah kenyataan bukan lagi microchip. Tetapi tantum yang lebih kecil lagi dari microchip. Seringkali kita sebagai pelayan kita hanya datang melayani habis itu duduk di luar. Tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Itu yang dinamakan tidak peduli agama. Dan bukannya masuk ke dalam sanctuary untuk mendengar firman Tuhan, malah dia ngegosip di luar, ngobrol di luar. Saya mengatakan buat saudara, ini sangat berbahaya sekali saudara. Kenapa? Ini yang sangat danger yang harus kita antisipasi. Kita harus stand up. Kita harus berubah untuk menghormati yang namanya Tuhan, untuk menghormati yang namanya gereja, untuk menghormati namanya hamba-hamba Tuhan. Dan itu pun langsung membuat saudara mempersiapkan diri saudara dengan baik. Masa begitu? Coba saudara buka di Matius 25. Supaya saudara ngerti. Apa yang saya katakan bukan my opinion. Matius 25 ayat yang ketiga. Judulnya ada gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Pelita berbicara apa? Firman. Tetapi tidak bawa minyak. Minyak berbicara tentang apa? Urapan Tuhan. Terus saudara, kita lihat lagi ya saudara, supaya kita ngerti dan kita tahu dan kita perhatikan ayat yang ke-8 sekarang. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat ke-12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku apa? Tidak mengenal kamu. Dan ayat ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, ayat ketiga ini berbicara tentang firman. Banyak orang Kristen tapi tidak pernah melakukan kebenaran saudara. Ini yang repot. Jadi kita duduk di gereja, kita ada di setiap hari bergaul, tetapi tidak bisa melakukan kebenaran. Apa itu Pak kebenaran? Kebenaran itu ada seseorang yang melakukan tetapi dia harus menanggung resikonya. Saya ulang nih, kebenaran adalah seseorang yang melakukan sesuatu itu ada kebenaran, tetapi dia harus menanggung resiko dari kebenaran itu. Contohnya, mengampuni. Saudara tidak berbuat, saudara tidak salah, tetapi orang yang bersalah sama saudara yang malah mengatakan, sudah I'm sorry ya, saya salah. Gile saudara. Ini namanya kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Yang kedua, waktu saudara difitnah. Kita difitnah, waduh dijelekin namanya kan sakit hati saudara. Betul nggak? Tuhan berkata, saudara tidak boleh membencinya. Itu risiko sebagai kebenaran. Yesus melakukan kebenaran, dia harus mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita semua.
Sekalipun dia tidak berdosa. Tapi dia lakukan itu karena apa? Love. Love is sacrifice. Contohnya dihakimin. Saudara tidak melakukan, tapi saudara dibilang melakukan. Bayangin saudara. Hari ini orang Kristen, tapi tidak pernah melakukan kebenaran. Ya, yang dikatakan ini gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Inilah yang namanya firman. Kita ini seringkali tidak membaca firman dengan baik. Kita malas baca firman, kita kerja aja setiap hari. Betul saudara, tapi kita baca firman tidak setiap hari. Bahkan sebulan sekali belum tentu saudara. Hari ini, saya ingin saudara stand up. Saya mau saudara kembali berdiri. Saudara mulai membuka Alkitabmu. Membaca bersama suami, istri, dan anak-anakmu. Ya saudara, yang kedua untuk menyingkat waktu. Di situ dikatakan minyak. Sedikit minyakmu itu, berikanlah kami sedikit minyak. Minyak, orang Kristen, tapi tidak suka apa? Menyembah. Tidak suka untuk rela berkorban untuk orang lain. Dan sudah tidak suka untuk memberi. Loh Kristen itu harus apa saudara? Menyembah, memuji, memberi dan rela berkorban. Seringkali kalau ditugaskan yang misalkan jauh sedikit sudah nggak mau, hitung-hitungan saudara. Kadang-kadang maunya yang enak aja. Kenapa saudara? Tidak mau rela korban waktu, tenaga, pikiran, dan uang saudara. Maunya apa? Maunya diperhatikan. Tidak diperhatikan ngambek. Maunya, wow saya mau datang ke rumah, tidak boleh datang ke rumah juga mengarah, cuma kecewa. Saya mengatakan buat saudara, ini orang-orang yang betul-betul tidak mempunyai pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan, dia betul-betul membuat orang itu berubah. Pengurapan Tuhan itu buat betul-betul orang meninggalkan manusia lamanya dan menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah baru, yang baru sudah datang. Amin saudara. Nah apa yang terjadi ini saudara? Ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi dan untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah orang ini kata pintu ditutup ini seringkali sudah datang ke gereja, seminggu sekali terlambat lagi saudara. Aduh kasihan banget. Jadi apa saudara? Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang ini, orang-orang semacam-macam ini ya seringkali tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Coba dong kalau saudara kerja, terlambat gimana sih rasanya? Halo? Saudara kan gak bisa berkata aliasan, wah jauh, betul gak saudara? Saudara tidak bisa alasan berkata inilah itulah, kerjaan juga gak bisa. Belajarlah kita menghormati gereja dan Tuhan saudara di akhir zaman ini. Sungguh loh saudara. Saudara minta link kepada saya akan kasih linknya. Dan dia diwawancarai. Dan dia ngomong apa adanya. Dan tantum itu sangat kecil sekali. Dan vaksin itu masuk bersamanya. Saya memberitahu buat saudara, waktu divaksin, tantum itu masuk sama-sama dengan injection itu. Ngeri enggak di akhir zaman ini? Kita bersyukur kalau sudah dikasih tahu untuk mempersiapkan diri. Berdoa dengan perjamuan sebentar lagi. Kita tolak mikrochip dalam tubuh kita. Dan kita harus imani. Saat rapture itu sudah dekat, kita pasti diangkat lebih dahulu. Amin saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini, berhati-hatilah. Jangan pernah skeptik anak muda. Jangan pernah skeptik. Kamu lihat bangsa Israel semua yang tua-tua, tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan. Semua di bumi hanguskan. Tapi apalagi yang muda-muda memberontak kepada Tuhan saat sudah tiba tanah Kanaan. Lupa apa yang sudah Tuhan buat. Saya memberitahu saudara, hanya Yosua ya Kaleb saja yang bisa masuk tanah Kanaan, yang lainnya habis saudara. Saya mengatakan buat saudara, ingatlah, orang tuamu bisa seperti itu karena kasih anugerah Tuhan. Orang tuamu bisa luar biasa karena anugerah Tuhan. Orang tuamu bisa melakukan apa karena anugerah Tuhan. Anak-anak muda, jangan pernah skeptik. Percayalah akan Tuhan. Yesus sebentar lagi akan datang. Lekatkan dirimu. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir mungkin saudara berkata, kenapa Tuhan berkata, ayat yang terakhir, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak apa? Mengenal kamu. Ngeri banget ya saudara. Tuhan bisa tidak kenal kita loh. Kenapa? Karena yang saya katakan itu. Kita ini suka apa? Memainkan gereja, mempermainkan gereja. Ngeri banget saudara. Di saat-saat sukar kita cepat putus asa. Kita tidak percaya lagi dengan apa yang kita imani. Tidak peduli dengan gereja, anggap remeh gereja kan banyak ini, itu dan sebagainya. Saudara harus taat akan Tuhan di mana Tuhan tempatkan saudara.
Apapun keadaan gereja itu baik dan buruknya. Bagaimana pemimpinnya, bagaimana stafnya. Saudara harus setia, itulah pergumulan. Sama yang sering kali saya katakan, saya ini tidak mau jadi pendeta, saya ini tidak mau jadi gembala, saya tidak mau tinggal di Amerika. Justru Tuhan tempatkan di mana saya tidak suka. Saya tidak memberontak, saya tidak keluar, saya tidak alasan, jadi saya tidak cari penyakit dalam arti kata, tidak mengada-ada. Yang sebenarnya tidak problem, dibuat problem. Yang tidak masalah, dibuat masalah. Kenapa? Karena mau keluar saja. Tuhan kan punya tahu hati seseorang, saudara. Apalagi kita punya sahabat, kita memberikan tahu pada sahabat yang tidak baik. Masukan-masukan yang baik, tidak baik. Seharusnya sahabat yang di dalam Tuhan memberikan masukan yang benar. Untuk tetap mensupport imannya. Halo? Maka dari itu, firman-Nya mengatakan apa? Jelas sekali, pelitanya habis. Karena tidak preparing. Karena tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kena goncangan, sudah lewat saudara. Kena fitnahan, kena dihakimi, kena segala sesuatu yang negatif kita lewat. Kenapa? Karena kita tidak punya apa? Pengurapan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Makanya orang itu harus bisa memuji, menyembah. Supaya pengurapan itu turun atasnya. Dan pintu ditutup. Kenapa? Tidak ada orang yang takut akan Tuhan lagi. Jarang berdoa lagi saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara. Inilah yang terjadi saat-saat ini. Saya mengingatkan buat saudara, ayo bangkit saudara. Jadilah orang Kristen yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, apa yang harus saya lakukan sebagai manusia? Yang terakhir, hanya satu hal. Buka di dalam Markus 12, ini yang harus saudara lakukan. Markus 12 ayat 30, period, simple banget. Kasihilah Tuhan Allahmu, Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, period. Ayo pemain musik, song leader singer. Saya memberitahu buat saudara hari ini. Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Gimana caranya sudah mengasihkan? Gampang, sudah punya pacar, sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak-anak. Gimana sudah mengasihi mereka? How? Dengan segenap jiwamu, how? Gampang kan sudah punya orang tua, kau masih single anak-anak muda. Gimana kamu bisa mengasihi orang tuamu? How? Dengan segenap jiwamu, how? Dengan segenap akal budimu, how? Dengan segenap kekuatanmu. Saudara ngerti. Sangat simple. Tetapi kita tidak melakukan karena kita punya hubungan minim sama Tuhan. Kalau kau punya hubungannya minim dengan orang tuamu, engkau tidak akan fokus dengan orang tuamu, maka kau jadi pemberontak. Segala sesuatu minim, maka hasilnya tidak baik. Tapi segala sesuatu maksimal, segala sesuatu dilakukan dengan segenap hati, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Malam hari ini, saya ingin mengajak saudara, agak berat sedikit, tidak apa-apa. Persiapkan hidupmu di akhir zaman ini. Jangan lihat manusia, jangan lihat siapapun. Lihatlah Allahmu yang kau sembah, bernama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Ingat saudara, bisa menyembuhkan, bahkan yang ada yang sakit, yang kena COVID-19, yang sudah divonis hari ini sudah mulai sembuh. Oh, luar biasa saudara. Bisa senang, bisa segala macam sudah. Saya mengatakan buat saudara, begitu dahsyatnya Tuhan. Justru di saat-saat sukar Tuhan tunjukkan mujizat yang luar biasa. Di saat-saat tak berdaya, dia nyatakan bahwa dia adalah Allah. Amin saudara, mari siapkan dirimu. Kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Tuhan, malam hari ini Engkau sudah memperingatkan kepada kami untuk memperbaiki hidup kami, untuk mempersiapkan hidup kami, supaya waktu Yesus datang Engkau mengenal kami. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk para pemirsa dan juga ada di tempat ini, biar kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Tolong Tuhan, supaya mereka juga sakral, kudus, suci, respect sekalipun di rumah mereka untuk mengangkat tubuh dan darah Yesus. Supaya mereka dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya hadirat urapan Tuhan turun atas hidupnya. Maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Tuhan menjagai dan Tuhan memulihkan. Sebab dia sungguh-sungguh melakukannya dengan segenap hatinya. Sesuai dengan Markus 12 ayat 30. Terima kasih. Mari saudara, ya tidak keberatan. Saya mengajak saudara bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Ikutin doa saya saudara. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan saya
kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Firman-Mu berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku sudah diselamatkan demi nama Tuhan Yesus. Dan engkau sendiri pun sudah juga berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, engkau akan putihkan aku seperti salju demi nama Tuhan Yesus. Arahkan kamu di depan, di HP saudara atau di televisi, kita akan berdoa bersama-sama dengan perjamuan ini. Kami berdoa bersama umat-Mu Tuhan, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya setiap orang makan dan minum dan melakukannya dengan sakral di dalam rumah mereka. Kami akan teringat sebagaimana bangsa Israel juga melakukan Paskah di rumah mereka. Ada kuasa, ada mujizat, dan kami melakukan yang sama. Dan kami sakral dengan sungguh-sungguh di hadapan hadirat-Mu. Tidak diganggu apapun, tidak keluar masuk, tidak sibuk apapun. Tetapi kami fokus dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya yang kami angkat ini dalam nama Yesus adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sense your word. You sense your word and your heal and your heal my disease. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me, that healed me. You are the Lord. You are the Lord, my healer, my healer. You sense your word. You sense your word and your heal my disease. You are the Lord, you are the Lord, my healer. You are the God, you are the God. Masing-masing berdoa sudah di rumah sebelum kita melakukan perjamuan bersama-sama. You are the Lord, minta pada Tuhan apa menjadi keinginanmu. My healer, my healer. You sense your word, you sense your word and your heal my disease. You are the Lord, you are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama suara. You sense your word and your heal my disease. You are the Lord, my healer. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencap-capkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara angkat tubuh Tuhan setinggi-tinggi di atas kepala kita sesuai dengan Matius 20:26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku ia tidak akan apa selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10:8 di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari microchip. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa
untuk seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya. Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, jika shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta telinga rohani keluarga besar saya dan keluarga saya dibukakan untuk mendengar shofar itu, supaya tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya terangkat bersama-sama. Saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, demi nama Tuhan Yesus, sehat walafiat, tidak ada yang sakit berat, tidak ada yang keluar masuk rumah sakit, demi nama Tuhan Yesus. Jika saya Tuhan nanti, saya mau minta sehat walafiat, bebas utang, menikmati hidup, dan tidak memuncahkan suami, istri, atau anak-anak. Dan saya percaya, dalam nama Tuhan Yesus, yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sandakina makarana. Sandana. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Oh, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. 1 Korintus 11, 25-26 mengatakan, demikian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dinyatakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita merasa pada Tuhan Yesus ada segala pencegahannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menyuruhkan nama Tuhan Yesus yang akan menasah kita pada Tuhan terhadap umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang dinyatakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjaman di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan dengan pilu-pilu Tuhan Yesus, semua penyakit saya jika ada malam ini sembuh. Demi nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, liver, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, semua sakit penyakit, semua kuasa kegelapan, semua sakit penyakit virus corona, kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sesudah darah ini menjadi satu dengan darah kami, maka semua organ tubuh kami yang lemah, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Karena kami percaya Yesus datang dari surga, turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Demi nama Tuhan Yesus, mengampuni dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami, dan memberkati hidup kami. Dan kami percaya dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, buah tangannya diberkati, apa yang dilakukan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, anak cucu saya tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Oh, glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen. Glory, 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 hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, one more time, saudara. Oh, glory, glory, hallelujah, hallelujah. Oh. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji, hallelujah, hallelujah, puji, hallelujah, hallelujah, puji. Dan
Dan jangan lupa saudara, saya mengimbau buat saudara juga sebelum kita selesai. Saya mengajak saudara terus ikuti dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Puji Tuhan sampai hari Minggu. Terus ada kebaktian luar biasa. Saya dengan sukacita melayani saudara. Saya dengan sukacita memberikan saudara kekuatan. Saya juga bersukacita melihat banyak mujizat terjadi lewat di acara live streaming ini. Saudara, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Dan saya hanya mengatakan buat saudara, keep your faith. Keep your believe it. What you believe. Maka engkau akan melihat kemurahan Tuhan. Dia hidup saudara. Jangan pernah tinggalkan. Percaya saya. Segala sesuatu dia akan sediakan buat kita. Firman ini adalah ya dan amin. Alfa dan Omega. Amin saudara. Dan jika saudara punya permohonan doa. Dan besok pagi ada daily devotion jam 8. Family devotion. Saudara bisa taruh request doa. Atau sekarang saudara juga bisa taruh request doa. Apa yang saudara minta. Apa yang saudara inginkan. Dan kami akan berdoa. Tanpa pernah berhenti. Sampai kami melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari tundukkan kepala. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk hadirat-Mu semenjak ada puji-pujian Tuhan. Sampai sekarang ini. Kami percaya, kami berdoa untuk seluruh jemaat besar Miracle Center. Yang ada di Rancho, Rabu malam, Minggu pagi, Minggu sore, yang ada di Irvine, yang ada di San Jose. Tuhan, cinta kasih-Mu turun atas mereka. Kemurahan-Mu terjadi atas mereka. Protect keluarga mereka dengan darah Yesus. Di mana mereka ada dan berada. Engkau menyertainya ya Tuhan. Dan Kau tempatkan satu malaikat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau tidak pernah berdosa. Ya dan amin, Alfa dan Omega. Kami terus berdoa untuk gereja Miracle Center ini. Tuhan berkati untuk secara finansialnya. Secara aktivitasnya setiap hari untuk membayar bil semua yang ada. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang agung. Kami tidak pernah minta-minta Tuhan. Kami hanya minta kepada Allah kami yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Sebab Allah kami Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Bersama Yesus kami lakukan perkara yang besar. Dan kami terus berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, baik keluarga hamba-Mu atau keluarga jemaat seluruhnya. Tuhan, biarlah mereka hidup takut akan Tuhan. Ada punya relationship yang baik. Saat ada yang sungguh-sungguh berdoa setiap hari dan tidak pernah lupa membaca firman Tuhan dan ada worship. Supaya ada relationship yang kuat Tuhan. Supaya mereka bisa melihat kasih anugerah Tuhan luar biasa. Dan sebentar lagi kami akan selesai Tuhan. Biar kasih anugerah-Mu turun atas kami. Angkat kedua tangan-Mu tinggi ke atas. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih anugerah Tuhan menyertai hidupmu. Hari ini sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah. Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti menyatakan kuasanya jika engkau melakukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan, amin. Then sing my soul, My Savior God to thee. How great thou art. how great thou art. How great thou Then art. sing my soul. Then sings my soul. My Savior. My Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. How great thou art. Syukur, 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 syukur. Haleluya, haleluya. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Terpujilah namamu Tuhan. How great thou art. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kebaktian selesai. Kita ketemu di besok malam di Daily Devotion, Family Devotion. Tuhan memberkati jam 8 malam. Amin. Thank you.